Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Kakak harap semua dalam keadaan baik dan masih tetap semangat ya. Ya, hari ini kita masuk topik kita PHP yang ke-14, berarti pertemuan yang terakhir. Ya, habis ini kita masuk ujian semester. Kakak harap diulang lagi, kembali dipelajari dari pertemuan ke-8 sampai 14 supaya nanti ketika ujian semester mendapatkan hasil ataupun nilai yang memuaskan. Iya, langsung saja kita mulai ya. Jadi PHP yang ke-14 ini nanti kita bahas tampil data dari tabel relasi. Ya, adapun nanti yang kita bahas pertama itu dia apa tujuannya, lalu bagaimana langkah-langkahnya ataupun program algoritma dan bagaimana dia programnya. Langsung saja kita mulai. Tampil data dari tabel relasi merupakan program yang bertujuan untuk menampilkan data nilai siswa ataupun siswi berdasarkan nomor induk siswa yang diambil dari beberapa tabel. Jadi untuk membuat program di pertemuan 14 ini, kita masih tetap menggunakan program dari pertemuan sebelumnya, yaitu PHP yang ke-13. Ditambah dengan program pencarian dan tampil data. Lalu bagaimana algoritmanya? Algoritmanya masih sama seperti pertemuan yang ke-13. Di sini nama database-nya kakak buat akademik. Tabelnya nanti dia ada tiga tabel. Yang pertama tabel siswa, yang kedua tabel mapel, lalu yang ketiga dia tabel nilai. Kalau sudah selesai kita rancang database dan tabelnya, maka langkah selanjutnya kita isi data ataupun record ke dalam tabel siswa. Di sini sudah kakak isi 3 data untuk di tabel siswa. Lalu kita isi juga data ataupun record ke dalam tabel mapel. Di sini juga sudah kakak isi sebanyak 3. Jadi untuk tabel penginputan data nilai nanti dilakukan melalui kode program PHP yang ada pada form yang dirancang. Iya, langkah selanjutnya berarti kita merancang formulir input data pada halaman utama program yang telah dirancang yang disimpan dengan input nilai relasi titik PHP. Lalu nanti di situ kita tambahkan dia teks link cari nis seperti gambar di bawah ini. Jadi formnya ini Dek masih sama seperti pertemuan sebelumnya, hanya saja nanti di dalam input nilai relasi ini kita tambahkan dia link cari nis. Iya, tapi sebelum kita buat nanti dia link cari nis, Dek, yang pertama sekali harus kita tambahkan file yang baru. Iya, kita tambahkan file yang baru, kita simpan dengan nama carinis.php. Kalau sudah kita buka atau kita buat dia file yang baru, maka untuk membuat link teksnya, caranya kita blok. Kita blok dia teks cari nis. Lalu kita klik dia dari menu insert, kita pilih dia hyperlink. Kalau sudah, lalu nanti pada bagian kita klik di icon folder. Kita klik di icon folder, lalu kita tandai dia file carinis.php. Kalau sudah kita tandai, maka kita klik dia oke. Oke, kita lihat dulu di Dreamweaver. Ini dia input nilai relasi .php. Di sini sudah ada link cari nis. Caranya tadi kita blok dia teks cari nis, lalu kita klik dari menu insert, kita pilih dia hyperlink. Lalu pada bagian link kita klikkan saja dia foldernya. Lalu kita cari dia file cari nis. Ya, ingat ya Dek, filenya tetap disimpan di drive C, lalu kita pilih exam, lalu pilih dia htdocs, lalu cari apa nama filenya. Lalu kita klikkan saja dia oke. Kalau sudah tinggal kita klik dia oke. Itu dia cara membuat teks link. Oke. Saya
Kalau sudah, maka langkah selanjutnya ya kita rancang dia halaman web cari NIS seperti gambar berikut. Berarti di sini nanti kita masukkan dia tabel. Tapi ingat ketika kita merancang form, yang pertama kali kita sisip dia form. Lalu kita sisip dia tabel. Di sini kakak sisip tabel dia 2 baris 2 kolom. Lalu ketikkan nanti dia di situ di baris pertama, kolom pertama kita ketikkan dia teks masukkan NIS. Lalu di kolom yang kedua, baris pertama kita sisip dia objek teks field. Lalu kita sisip di situ nanti dia button. Iya, kalau sudah kita sisip maka kita beri pengaturan terhadap objek. Jadi untuk nama text field-nya itu nanti kita buat dia tenis. Lalu untuk tombol cari kita atur dia. Pada bagian value kita ganti button menjadi cari. Lalu pada bagian action kita pilih dia submit form. Selanjutnya untuk membuat action maka kita isi dia di situ dengan checklist.php. Oke, kembali kita lihat ke Dreamweaver. Kita buka file cari NIS. Iya, di sini sudah kakak jelaskan tadi di Word-nya. Tinggal kakak tunjukkan saja. Lihat di sini kakak tandai objek text field namanya tenis. Lalu kakak tandai objek button di sini apa? Pada bagian value kita buat dia cari. Lalu pada bagian action kita pilih dia submit. Lalu pada form action, nah kita buat di situ dia checklist.php. Kalau sudah, kita tekan saja Ctrl S. Oke, langkah selanjutnya kalau sudah selesai kita rancang dia form cari NIS, maka kita buka lagi dia file yang baru. Iya, kita buat namanya, apa namanya kita buat? Namanya sesuai dengan action yang ada di cari NIS. Tadi namanya kita buat checklist.php, maka kita buka file yang baru, kita simpan dengan nama file checklist.php. Kalau sudah, maka kita buat file checklist PHP, maka kita ketik kode. Ketik kode, lalu kita ketikkan file berikut deh. File program berikut. Nah, di sini nanti sebenarnya kalau checklist ini tujuannya hanya untuk menguji NIS. Jika dia ditemukan, maka tampilkan nilainya. Jika dia tidak ditemukan, maka panggil kembali file cari NIS. Seperti biasa kita ketikkan programnya, buka tag PHP, lalu aktifkan koneksinya, lalu aktifkan nama database yang akan digunakan. Lalu kakak buat di sini variabel yang baru string NIS sama dengan string post tenis. Jadi fungsinya di sini string post ini dia untuk mengambil data-data dari objek. Oke, kalau sudah maka kita buat variabel yang baru lagi string tampil. String tampil sama dengan MySQL query. Select bintang from nilai where NIS sama dengan string NIS. Jadi di sini fungsinya untuk tampilkan seluruh data dari tabel nilai berdasarkan NIS. Baru kita tampilkan lagi dia dalam bentuk string yang baru. Di sini string jumlah sama dengan MySQL 6 row string tampil. Kalau sudah kita uji, if string JLH sama dengan 0, maka jika dia tidak ditemukan, artinya itu jika dia tidak ditemukan maka akan ditampilkan pesan dalam bentuk kotak dialog. NIS tidak ditemukan, input yang lain. Iya, lalu kita panggil lagi dia file cari NIS. Itu dia kalau tidak ditemukan. Lalu kalau dia ditemukan, maka kita tampilkan lagi dia pesan dalam bentuk kotak dialog. NIS ditemukan, silakan lihat nih nilai. Lalu dipanggil dia tampil nilai .php. Bisa ya? Nah, bisa sampai di sini, maka kita lanjutkan. Itu dia tadi untuk cek NIS. Sekarang
kita buka lagi dia file yang baru. Ya, apa nama filenya? Perhatikan di sini deh, ada di situ dia tampil nih nilai. Tadi katanya kalau dia ditemukan maka panggil dia tampil nilai titik PHP. Maka sekarang kita buka lagi file yang kita buka file yang baru. Nah, kita buka file yang baru, kita simpan dengan nama tampil nilai titik PHP. Lalu kita ketiklah program PHP berikut dengan tahapan seperti berikut ini. Yang pertama, pada tampilan desain, kita rancang dulu tampilan web sebagai berikut dia. Nah, kita rancang dia. Nanti di sini dia ada daftar nilai siswa, lalu ada NIS, nama, kode. Jadi ini dirancang di desain ya. Ini dirancang di tab desain. Kalau sudah kita sisip lagi dia tabel. Kita sisip tabel sebanyak 2 baris 6 kolom. Nah, kalau sudah kita rancang tampilan form seperti gambar di bawah ini, maka kita tempatkan dulu kursor di sebelah kanan label NIS. Jadi sebenarnya kita tempatkan di sini dia, Dek. Lalu kita aktif di tab kode. Iya, langsung aja ke program kakak buat ya, supaya lebih kelihatan dia. Ini tadi dia cek NIS. Nah, sekarang kita masuk ke tampil NIS. Cek NIS tadi sudah bisa ya, Dek. Tadi kakak jelaskan dia hanya di bagian Word. Bisa dilihat di sini nanti di Dreamweaver dia program cek NIS-nya. Oke, sekarang kita ke tampil nilai. Perhatikan pertama kali aktif di tab di desain. Sudah lihat tadi ya di Word tadi sudah kakak jelaskan juga. Ada di situ daftar nilai siswa, NIS, nama kelas, lalu kita rancang dia tabel. Jadi perhatikan kalau kalian lihat di sini di sini ada dia kata PHP. Tadi kan sudah kakak jelaskan juga di Word, tempatkan dia kursornya di samping label NIS, lalu klik dia tab kode. Perhatikan, di sini dia ada NIS, Dek. Maka di sini kita ketikkanlah dia, buka tag PHP sama dengan di sini ada variabel yang baru, string siswa. Lalu kita masukkan dia indeksnya. Indeks 0. Itu dia kalau untuk NIS. Kalau nama dia string siswa, indeksnya 1. Lalu kelas dia string siswa, indeksnya 2. Bisa ya? Oke, itu dia untuk yang pertama. Untuk di label NIS, nama, dan kelas. Lalu pada bagian atas sekali kode program, di tampil nilai PHP kita ketik program berikut. Di sini sudah ada programnya. Oke, ini ada programnya, langsung kakak buka saja di Dreamweaver. Oke, tadi kan kita tambahkan dia di label NIS, tapi di baris paling atas, ya, perhatikan di baris paling atas kita ketik program yang ini deh. Iya, di sini kita buat dia buka tag PHP. Lalu di sini dia ada nanti kakak buat dia variabel yang baru string siswa, berarti MySQL query select bintang from siswa. Berarti ini fungsinya untuk tampilkan seluruh nilai data dari tabel siswa berdasarkan NIS. Lalu di sini dia untuk nilai string nilai MySQL query select nilai titik kode. Berarti ini dia deh untuk menampilkan kode dari tabel nilai. Kan katanya select nilai titik kode, mapel titik nama, pel, nilai titik nt, nilai titik nmid, nilai titik nsem. Jadi kalau dibuat sebenarnya gini deh, nilai titik kode berarti untuk menampilkan kode dari tabel nilai. Mapel titik nama mapel berarti menampilkan nama pelajaran dari tabel mapel. Nilai titik nt berarti menampilkan nilai nt dari tabel nilai. Begitu juga dengan admin dan nsem. Dari mana? From mapel, nilai.
where nilai titik nis sama dengan string nis and nilai titik kode sama dengan mapel titik kode MP. Jadi di sini di sini kita buat relasinya. Jadi di mana nilai titik nis sama dengan string nis dan nilai titik kode sama dengan mapel titik kode MP. Bisa ya? Baru di sini kita buat variabel string D siswa MySQL fetch array string T siswa. Oke, itu dia untuk programnya. Kalau sudah, maka pada tampilan kode, kita ketikkan program PHP berikut tepat di bawah nama-nama field pada tabel baris yang pertama. Jadi ini kalau kita lihat ke Dreamweaver-nya, perhatikan. Dia kembali aktif di tab desain. Perhatikan di sini kan tadi ada nomor NO, kode mata pelajaran, nilai tugas X, nilai mid, dan nilai semester. Jadi kita tempatkan kursor kita di bawah nama-nama fieldnya. Lalu kita aktif di tab kode. Nah, tinggal kita sisipkan aja di sini, Dek. Kalau dia untuk nomor. Tapi perhatikan dulu. Program yang kita ketikkan tadi, kita buka dia kita buka dia tag PHP. Lalu di sini kita deklarasikan variabel untuk NO. Kita beri dia nilai 0. Baru kita uji dia. While string D nilai sama dengan MySQL fetch array. Buka kurung string T nilai. Baru kita uji string no plus plus. Jadi ini dia sebagai tambahan untuk memberi warna. If string no persen 2 sama dengan 0, maka string warnanya dia light green. Else string warnanya dia light blue. Jadi maksudnya gini, jika string no persen 2 sama dengan 0, berarti ini sama dengan istilah mode. Jika string nomor mode 2 sama dengan 0, maka kasih dia warna light green. Selanjutnya kasih dia warna light blue. Lalu kita tutup tab PHP. Nah, lalu di bawah baris fieldnya ini, di bawah baris di bawah NO, maka kita tambahkanlah dia kode programnya. Apa yang kita tambahkan? Nah, kita buka saja dia tag PHP baru string no, itu dia untuk NO. Lalu yang kedua, tinggal kita tambahkan aja string D nilai 0, string D nilai 1 sampai string D nilai indeks 4. Kalau sudah, kita tutup dia tag PHP. Oke, kalau sudah tinggal kita simpan filenya. Lalu tinggal kita jalankan saja dia programnya. Nah, ini tadi sudah kakak jelaskan langsung di bagian program. Oke, kalau sudah tinggal kita jalankan programnya, kita buka dia web browser. Ingat ya, yang pertama sekali dijalankan input nilai relasi. Kita klik dia web browsernya, maka kita tambahkan dia di sini. Bisa. Bentar ya. Localhost. Input nilai relasi titik PHP. Kita tunggu beberapa saat. Oke, ini dia. Lalu misalnya belum ada kita isi datanya, misalnya kakak cari aja langsung nilainya. Kita klik dia cari nis, kakak masukkan misalnya 11111. Klik cari.
Apa katanya? Iya, ditampilkan pesan NIS tidak ditemukan input NIS yang lain. Kita klikkan saja dia oke. Nah, itu tadi dia belum ada. Tapi kita cek dulu ke database-nya. Kita lihat dulu. Ada nggak? Sudah ada tidak data di tabel nih nilai? Iya, ternyata masih kosong. Maka kita isi terlebih dulu data di dalam tabel nih nilai. Oke, misalnya kakak isilah dulu sebanyak 2. Misalnya 2. Kakak pilih aja dia MP01, semesternya misalnya semester 2. Nilainya 85, 85. Kalau sudah kita klik dia simpan. Oke, data nilai berhasil disimpan. Oke, kita pilih lagi dia. Misalnya kita isi sebanyak 2. Sekarang kita ganti dia menjadi fisika. Misalnya semesternya semester 4. Nilainya kakak buat 90, 85, 80. Oke, kita klik dia simpan. Oke, misalnya kakak isi satu lagi yang terakhir supaya kelihatan nanti 333. Misalnya MP02 semesternya semester yang ke-5. Nilainya 90, 80 misalnya. Lalu kita klik simpan. Oke. Nah, kita cek dulu di database-nya. Sudah masuk tidak nilainya? Maka kita double klikkan saja di tabel nilai. Nah, lihat sudah ada isi datanya sebanyak 3. Maka kembali kita ke programnya, kita buka, kita cari dia NIS-nya. Misalnya cari NIS, kita cari dulu dia yang 22222. Oke, kalau sudah kita klik cari. Oke, NIS ditemukan. Silahkan lihat nih nilai. Perhatikan di sini deh. Inilah tadi programnya yang kita buat labelnya di samping kata teks NIS. Maka kita pilih di sini berapa? Tadi yang kita cari 22, maka ditampilkan di sini 222. Ternyata NIS 22 itu namanya si Anto. Kelasnya kelas 11. Lihat tadi dia ada 2 data nilai yang kita isi. Bisa ya? Oke. Bisa sampai di sini paham? Oke, misalnya kita cari dulu. Tadi 111 sudah ada belum? Belum. Maka kita klik dulu dia 111. Kita klik cari. Apa katanya? NIS tidak ditemukan input yang lain. Oke, maka kita masukkan lagi yang terakhir misalnya 3333. Kita klik dia cari. Data ditemukan, silakan lihat nilai. Maka ditampilkan dia NIS 333. Ternyata NIS 33 itu namanya Susi, kelasnya kelas 12. Jadi nilainya hanya ada 1 karena tadi kita simpan nilai NIS 333 itu hanya 1 data nilai yang kita simpan. Bisa ya sampai di sini? Oke. Kakak harap bisa dipahami. Kalau kurang mengerti, kembali lagi dibaca di Word-nya dan dilihat di programnya. Itu saja dulu pertemuan kita pagi hari ini. Senang bertemu dengan kalian semua. Selamat
Selamat pagi semuanya.